warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, amin. Mari makan ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Hijrah beserta guru kita ya, yaitu Bapak Ustadz Najan Wahyudin. Kita doain mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua, amin. Dan yang sama-sama kita hormati para ketua Majelis Taklim beserta khususnya Ibu Hajah Yuyun dan Ibu Wafi, neneknya Wafi ya. Dan yang saya hormati para dewan guru dari PAUD, guru TK beserta guru TPA. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim saya. Para pejabat setempat, ada Bapak Lurah, ada? Nggak ada ya? Bapak RW ada? Bapak RT? Ibu RW ada? Ah, nggak ada? Ada? Mana? Ngacung. Ya iya, Ibu RW biar sehat badannya, murah rezekinya. Ibu RT ada? Ada Ibu RT? Nggak ada. Semuanya para pejabat setempat ya. Dan yang saya hormati para jamaah sekalian, ibu-ibu wali murid dan adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, soleh dan solehah, amin. Semuanya mudah-mudahan kita semua pada hari ini sampai menjadi penghafal Al-Quran, amin ya Allah ya Rabbal. Maka ibu-ibu udah punya tabungan di sono ya Bu ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini temanya jadi bingung saya ini, banyak banget bocah ini ya. Ya, tentang Isra Mi'raj ya Bu ya. Iya, Dede, adik-adik tahu tentang Isra Mi'raj? Tahu. Iya, pada pinter-pinter semuanya ya. Ayatnya ada yang hafal ayatnya? Al-Isra. Ayo, Al-Isra ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Lemes amat ibu-ibunya itu. Perasaan tadi udah daripada sono udah makan, malah jadi ngantuk kali habis makan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah
Bu, kayak gini kayak dulu juara MTQ Bu. Ya Bu, makanya bocah suruh pada getol belajar ngaji. Amin. Juara 3 tingkat RT, pesertanya 3. Ya Bu, zaman dulu mah nggak kayak sekarang, banyak banget pada pinter-pinter sekarang mah. Hafizoh, zaman kita mah dulu disebutnya apa? Yang apa namanya, yang MTQ itu ya, Qori'ah dulu mah. Ya Bu. Iya, alhamdulillah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi di malam hari keberkahan yang dilimpahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bu, sesungguhnya terdapat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Nah, berarti Nabi Muhammad dari Masjidil Haram kemana dek? Ke Masjidil. Iya, naik apa itu? Buraq. Naik apa Bu? Bersama siapa? Malaikat Jibril dan Mikail. Ibu-ibu pada diem baik, dia pinter banget. Dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, Bu, ya, dari Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, naik ke atas langit, ya Bu. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, dan sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu. Sekarang dites lagi. Di langit pertama bertemu Nabi Adam. Di langit kedua bertemu Nabi Isa. Langit ketiga bertemu Nabi yang ganteng. Nabi apa yang ganteng? Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Isa, Idris. Keempat Idris, tadi Isa kedua. Kelima bertemu Nabi saudaranya Musa. Saudaranya Musa. Siapa Bu? Saudara Nabi Musa siapa Bu? Kalau suaminya si Andin siapa Bu? Aldebaran. Nama aslinya Aldebaran siapa Bu? Arya Saloka. Ya Bu, di langit yang kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu Nabi Mus. Di langit ketujuh baru bertemu dengan bapaknya para nabi. Siapa bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim. Tuh, apalin 1 sampai 7 ya. Ya Neng. Insya Allah. Baru dia bertemu dengan Allah Subhanahu. Ya Bu ya, disitulah awal perintah sholat 5 waktu. Makanya sholat mah sangat penting Bu. Ya, tadi kata Pak Ustadz gitu. Sholat mah sangat penting, yang memerintahkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang lain-lain mah puasa, zakat, ya sedekah, semuanya itu melalui wahyu malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung Allah yang memerintahkan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang iya nih ya. Jadi ketika Isra Mi'raj, di perjalanan itu diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian Rasulullah melihat pemandangan yang ada orang yang memukul kepalanya sendiri Bu. Dek, ada yang dipukul kepalanya sendiri. Dipukul, pecah kepalanya, nyatu lagi. Dipukul lagi, pecah lagi. Dipukul, dipalu, hidup dikubur. Yatim piatu, tinggallah seorang. Dipukul, dipalu. Ya Bu.
Rasulullah bertanya, "Hei Jibril, kenapa itu? Ya, hamba Allah itu melakukan apa sampai kepalanya sendiri dipukul, pecah, nyatu lagi, dipukul, pecah, nyatu lagi?" Apa kata Jibril? Orang itu ketika di dunianya sombong, tidak mau bersujud, tidak mau sholat, tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu. Tuh, kalau nggak sholat, ayo pecah. Jadi sekarang itu palunya udah nungguin di alam barzah. Udah nungguin ono palu. Buat apa? Iya, buat getok pala yang kagak mau sholat. Ya, kudunya kudu sholat ya Tong ya. Iya ya Neng ya. Usia 7 tahun Bu, ini udah diperintahkan sholat. Amin. Iya, 7 tahun asal anu mah di bawah 7 tahun ya udah kita contoh-contohin, diajak Bu. Ya, ntar kalau udah 7 tahun begini mah harus tegas, udah kudu 5-5-nya dilaksanakan. Amin. Pokoknya kalau lagi nggak ada di rumah waktu sholat cariin terus, paksa terus. Kalau udah 7 tahun ke atas kudu dipaksa. Ya Bu, Bu. Kalau ibu memerintahkan sholatnya, kalau usianya udah remaja, udah gede, terlambat. Makanya dari 7 tahun ya, kitanya harus tegas, ya kan Bu? Ya kan? Sunnah mengajarkan anak kan seperti itu, sunnah Nabi ya. Yang pertama 0 sampai 6 secara lembut. Yang kedua 7 sampai 14 tahun berarti SD sampai SMP itu ibu kudu tegas. Ya Bu ya. Bocah kalau main HP jangan diantepin baik. Kalau waktunya sholat kudu sholat. Kalau ibunya di usia 7 sampai 14 ibunya tidak tegas, dibiarin aja. Ntar nyuruhnya kalau udah 15 tahun udah terlambat. Ya Bu? Ya makanya pas 7 tahun tuh usia SD ya Bu ya, kudu tegas. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kudu sholat itu wajib ya. Ya Dek ya, harus jangan ditinggal. Amin. Iya, itu hikmah dari Isra Mi'raj, intinya sholat ya. Alhamdulillah. Iya ya. Kemudian apalagi hikmahnya? Kalau kita lihat dari sirah, Rasulullah itu dapat undangan Isra Mi'raj karena pada saat itu Rasulullah mengalami tahun kesedihan. Bu, iya, apa namanya? Resmi, pinter-pinter banget. Udah belajar SKI ya? Lalu biasa di depan emak-emak kalau ceramah kita ape uplok dia lagi mak ape. Ini menyautin tahu. Udah belajar sejarah kebudayaan disebut apa tahun kesedihan? Tuh, ya. Apa namanya? Iya, tahun kesedihan Bu. Ya, jadi pada saat itu dakwah Islam tertekan di Mekah. Ya, sahabat Nabi yang mendukung Islam itu banyak yang disiksa. Bilal bin Rabah ya pada saat itu diboikot, tidak ada makanan, sungguh sangat tertekan. Ditambah lagi yang punya kekuatan yaitu istri Nabi Muhammad. Siapa istri yang pertama Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal dunia. Dia kan punya kekuatan power hebat. Ya. Apa? Hebat dia, jadi bukan orang sembarangan Siti Khadijah Neng. Ya. Iya, dia kalau kayak di kita mah udah imannya kuat, yang mendukung dakwah nomor 1, termasuk merat, bukan konglomerat. Konglomerat ya. Jadi hartanya semuanya itu diberikan kepada suaminya untuk kemajuan Islam. Bu, udah gitu Siti Khadijah itu istri yang setia banget tuh. Amin. Makanya Nabi kehilangan banget ya, ketika istrinya itu meninggal dia sedih banget Bu.
setia banget Siti Khadijah. Ingat kisahnya ketika dapat wahyu pertama, pulang tuh Nabi Rasulullah pulang. Kemudian apa? Ditemukan dengan Siti Khadijah dalam keadaan menggigil. Tahu menggigil? Ya, menggigil. Karena dari Gua Hiro dapat wahyu pertama. Bu, Siti Khadijah saking solehanya nih Bu. Ya, kalau dalam adab Islam suami kalau pulang punya masalah, kita sepatah kata pun nggak boleh mengeluarkan kata-kata, jangan suka nanya, langsung senyum aja, ayo ke kamar, kata Khadijah, saya selimutin, diselimutin. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi kagak berani nanya, kalau masih gigil baik belum tenang, biarin aja. Tuh saking soleh. Ibu kalau suami ibu pulang terus dia ketakutan gigil, ibu nanya, adabnya katanya kalau suami pulang lagi pusing, punya masalah, itu kagak boleh nanya dulu. Kalau dia belum tenang mah antepin dulu. Amin. Dan kita mah panikan kita. Ya Allah bapak, kenapa bapak ya Allah ya Allah. Kan istri soleha mah sebagai penenang, ya Bu ya. Khadijah. Makanya pada tahun itu kehilangan istrinya dia sangat terpukul, ditambah kehilangan pamannya Abu lebih terpukul lagi. Udah dakwanya digencet, tidak diterima di Mekah. Makanya dia apa Bu? Yang terdekat waktu itu dari Mekah, dia pergi ke kota Taif. Apal ya Neng ya? Mantap. Ke kota Taif karena pada waktu itu kota Taif itu penuh dengan saudagar-saudagar, rame, warganya padat. Ya Bu ya, makanya dakwah mudah-mudahan di situ diterima. Jalan bayangin 100 km kayak dari Jakarta ke Bandung Rasulullah jalan Bu. Berjalan kaki kayak dari Jakarta ke Bandung dengan harapan mungkin di sini Islam tidak diterima, kali dakwah di Taif mah diterima. Dengan semangat ke kota Taif, ternyata di kota Taif tidak diterima, diusir ya, dengan dilempari batu ya Bu, sampai berdarah kakinya. Tuh dalam riwayatnya begitu Bu, sampai berdarah kakinya Bu. Udah jalan dari Jakarta ke Bandung Bu, kalau ibu kesel nggak sampai sono ditimpugin ya Bu? Apa Rasulullah marah? Kagak ya Bu ya, malahan malaikat ya, kata malaikat apa? Bilangin, kata Jibril, bilangin itu Muhammad ya, Allah udah memerintahkan, tergantung dia minta apa, angkat saja tanganmu Muhammad, habis itu Taif dihancurkan. Tapi apa kata Nabi? Bu, apa kata Nabi? Jangan. Tidak. Tuh Rasulullah sangat memaafkan ya. Amin. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih. Kalau pengen ngelihat ya Bu, Rasulullah itu nggak pernah marah. Makanya kalau ngaku umat Nabi, tadi sholawatannya pada pinter, ikutin akhlaknya. Amin. Jangan suka ngambek baik. Siapa yang suka ngambek baik? Iya, Rasulullah nggak pernah marah. Ditimpuk sampai berdarah kakinya, kata dia jangan. Karena mereka begitu nggak tahu ilmunya. Mungkin orang tuanya seperti itu, nanti keturunannya tidak. Mungkin keturunannya akan menyembah Allah Subhanahu. Bu, ibu kalau ditimpuk marah Bu? Ibu kalau ditimpuk marah? Sampai berdarah kaki ibu marah? Bukan marah lagi, kan moncong bawa pentungan. Ya Bu ya, itulah ya, karena Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia, sangat terpuji, sangat memaaf. Iya, yang tadi neng salawat ya, ya Rasulullah, Allah salamun ali ya Rafi asyani wa daroji. Iya, martabatnya tinggi, akhlaknya mulia. Amin. Iya, kenapa Islam itu disenangi, di dakwanya
beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh ratusan tahun dakwah, muridnya cuma berapa belas, 14 ya. Tapi Islam, Rasulullah kehadirannya 23 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun, 23 tahun doang belahan dunia sampai Spanyol Islam. Banyak yang masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa? Karena itu tadi. Asani wadarati. Amin. Apa ya jirata ya jirata alami ya uhai laju diwang karomi. Nih akhlak Nabi begitu mulia. Orang banyak jatuh cinta dengan Islam karena akhlaknya, ya Bu. Maka kita yang udah pertama tadi sholat, rajin sholat, ibadahnya udah bagus, amin. Rajin baca Quran, amin. Rajin sedekah, akhlaknya ikutin juga, amin. Jangan dikit-dikit marah, ya Bu. Dikit-dikit monyong, ada. Salah dikit mulutnya 10 meter, ya. Salah dikit mukanya dibuang, lemuka dibuang-buang baik. Kalau kejauhan ngebuangnya ya Bu, ya Neng ya. Nih hatinya seperti Nabi dong, harus lapang dada memaafkan, amin. Ya amin. Capek di rumah ngambek baik. Ada nggak boleh salah dikit sama emaknya. Dikit-dikit banting pintu, dikit-dikit lempar piring. Ada yang begitu? Mana gua karungin sini. Iya, ya harus kayak Nabi tadi, salawatannya pinter banget, benar. Ya harus mengikuti akhlak Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian terakhir di pohon anggur, Rasulullah berdoa di kota Taif. Ya Allah, aku sangat lemah ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali kekuatan darimu. Ku bawa kemana lagi nih dakwah ya Allah? Tempat yang jauh walaupun ke ujung dunia aku rela asalkan engkau tidak marah ya Allah. Tubuh saking cintanya kepada kita Rasulullah, Bu, memperjuangkan Islam sampai seperti itu. Maka di saat seperti itu dia memasrahkan tawakal kepada Allah, dapatlah undangan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu intinya buat hiburan buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan intinya lagi, selain mengajarkan kita tawakal kepada Allah, yang kedua lagi mengajarkan kita, ya, mengajarkan kita banyak-banyak hal lagi ya, bahwa di balik kesusahan pasti ada kesenangan. Amin. Ya, Rasulullah saat itu ujiannya benar-benar tertekan, tapi setelah itu pasti ada kenikmatan, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu. Mau nggak ketemu Allah? Mau bertemu Allah? Mau? Syaratnya satu, harus masuk surga ya. Bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu hikmah dari Isra Mi'raj. Pertama tadi makanya melihat yang dipukul kepalanya sampai hancur, itu sekarang palunya lagi nungguin di alam kubur. Untuk orang-orang yang tidak mau untuk orang-orang yang sombong, tidak sadar bahwa dirinya cuma manusia yang lemah, tidak punya apa-apa, tidak berdaya. Ini semua aja, tubuh kita aja semuanya yang mengendalikan Allah Subhanahu. Ya Allah, segitu ya Allah masih sabar ya Bu. Sholat, ntar kagak. Kalau lagi hidup dia sholat getol banget. Kalau lagi pesiran ke ke kampung Limo, sholatnya ditinggal sama dia ya Bu. Allah mah sabar kayak gitu ya. Udah umur 50 tahun belum
belum sholat juga, ntar kali kata Allah. Kalau giginya udah ompong semua. Sabar banget ditungguin, ya Bu. Iya, makanya sholat itu sangat penting ya. Nah, kalau menurut Ibnu Qayyim lebih serem lagi nih Bu. Ya. Sebenarnya ada 5 tingkatan. Yang udah melakukan sholat, ini hikmah Isra Miraj, perbaiki lagi sholatnya. Amin. Ya. Kata Ibnu Qayyim, katanya ada orang yang sholat tapi malah dapat dosa. Tuh, tingkatan yang paling rendah. Nauzubillah min. Tapi sholat tapi dapat dosa. Tapi sholat tapi disiksa. Nah, makanya kita benerin nih hikmah Isra Miraj nih. Ini tingkatan yang nomor 1 nih. Dia sholat tapi kok disiksa. Ternyata Bu, serba kurang semua. Wudunya kurang, rukunnya kurang, sunahnya kurang, bacaannya pun kurang, waktunya kurang. Ya Bu, semuanya kurang. Semua Bu. Dari waktunya harusnya tepat waktu. Ini mah sholat Johor udah jam 2:30. Repot katanya. Ya Bu, belum nganterin bocah ngaji, belum kondangan banyak banget. Ya Bu, belum piaraan banyak banget, ngandangin ayam, ngandangin bebek, ngandangin memeri. Lah udah asar. Ya Bu, jadi sekalian dia Johor sama asar. Waktunya kurang, rukun-rukunnya juga pada kurang, dari wudhunya kurang. Kan kalau wudhu mah dari niatnya harus khusyuk, ya harus ada filosofinya, dibaca doa teh sambil ya Allah tangan ini jauhkan dari maksiat, amin. Ternyata enggak, dia wudhunya begini, tendang kaki. Ada nggak yang begitu? Dari wudhunya harus benar, amin. Rukunnya kudu benar, amin. Kan ibu-ibu ini mah masih muda-muda, saya lihat nih pada pintar-pintar semua. Ya. Iya, kalau di sana yang ngaji sama saya umurnya udah 70-80. Ini mah yang nganterin bocah mah mamanya pada pintar semua ini. Pada makan bangku sekolahan semua. Ya, iya, ya. Berarti udah pinter bacaannya, jangan terburu-buru. Rukun-rukunnya perhatikan, gerakannya perhatikan. Terutama harus belajar konsentrasi. Iya, belajar khusyuk ya. Tuh yang pertama bahaya. Ya Bu, perbaikin ya. Kalau sholatnya nggak bener pasti lihat dari wudhunya. Sholatnya gerakannya jelek, semuanya jelek, pasti wudhunya kecepak-kecepak deh, pasti. Makanya diulangin lagi dari wudhu. Kalau sholatnya nggak bener, aduh wudhunya nggak bener nih, wudhunya benerin lagi, amin. Iya. Terus yang kedua apa kata Ibnu Qayyim? Yang kedua ini Bu, ya ini tingkatan muhasab. Jadi dihisab, sholatnya masih dihisab. Jadi dia itu rukunnya mau udah bener, waktunya udah bener, bacaannya bener. Ternyata pikirannya itu ngikutin bisikan dia terus. Ada yang sholatnya begitu? Nih, pikirannya piknik bae Bu, diikutin aja bisikan dia kemana bae. Besok teh munggah hari apa ya? Ono mana di kandang ayam ninggal hatu. Bu, mana bocah belum ada yang ngasih nih bocah. Diikutin baik, piknik baik, pikirannya dari Tambun sampai ke Setu, dari Setu sampai ke SGC. Ya Bu, itu tingkatan yang kedua dihisab. Nah, yang tingkatan ini ditimbang sama Allah. Kalau banyakan ngayabnya, murun dikit pahalanya. Tergantung ini dia fokusnya seapa nih, ngayabnya kemana ini pikirannya. Itu tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga nih, sholatnya udah dihapus dosanya, amin. Jadi dengan sholat dia dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu. Kalau tingkatan yang ketiga, minimal dari tingkatan kedua kita belajar ke tingkatan yang ketiga.
udah bener rukunnya, bener bacaannya, udah sempurna semua, dan dia itu berusaha, Bu, kalau ada bisikan pikirannya mau ngayap, dia istighfar, minimal harus balik lagi, ya Allah gua teh lagi sholat, ya Allah saya lagi sholat, ya Allah, amin. Ini kalau pikiran lagi kemana be, tadi ada tukang dodol nawarin, semua lagi sholat ya. Nah, mujahadahnya udah ada, makanya udah bisa sholatnya itu menghapus dosa. Makanya kalau sholat harus ada sungguh-sungguhnya, Bu, amin. Ya Bu, itu emang ngelawan siapa itu, Bu? Susah banget. Pikiran saya ngaya baik, nggak tahu itu, ya Bu ya. Itu ternyata kita lagi ngelawan diri kita sendiri. Makanya kata Nabi, jihad, perang yang paling hebat, musuh itu bukan orang-orang yang musuh itu, musuh yang paling besar itu bukannya di luar orang-orang, musuh paling besar itu diri kita sendiri. Nih hawa nafsu kita tuh ngelawan pikiran kita dan hati kita, itu disebut makanya jihad, ya Bu. Iya, ya besok maaf, ya sholat udah puluhan tahun. Pikirannya masih ngaya boy, kemana baik, ya Bu. Dah, berang kemari, sholatnya juga jadi bereng-berengan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah juga. Kan yang nentuin sholat, ya Bu. Sekarang sholat. Ibu pengen apa? Namanya orang kan ada diuji baik ya. Ibu pengen apa tuh? Sholat itu kan intinya doa. Orang yang rajin sholat berarti rajin berdoa. Allah suka resep sama orang rajin doa. Ibu pengen apa? Kepengenan ibu disebut habis sholat, ya Bu. Ya pantas aja mungkin kita sering begini, pantesan saya sholat udah puluhan tahun, ya Bu. Dari dulu ngaji, udah doa baik, ngedoain anak saya baik, udah ngedoain laki saya baik, ya, udah ngedoain, tapi begini-begini juga. Coba periksa sholat kita, ya Bu. Mungkin dia doanya sambil nyayur, ya Allah ya Robi, Allahumma barik, ya belum dimecinin, sayurnya belum digaremin, ya Bu ya. Coba deh kalau kitanya konsentrasi fokus, Allah mau Bu ngedenger, ya Allah maha mendengar setiap yang ibu minta didengar. Jangankan ibu keluarkan dalam lisan, hati ibu aja dia tahu kepengenan ibu apa. Nah makanya perbaiki sholat kita, amin, ya Bu. Sekarang jangan ngikutin bisikan baik, belajarlah konsentrasi. Kita teh lagi ngobrol itu dengan Allah Subhanahu. Ya pinta semua yang ibu mau ya obrolin sama Allah, amin, ya Bu. Ibu-ibu muda curhatnya cuma sama Allah. Iya, curhatnya ke Allah aja, ya Bu ya. Makanya kalau salah satu husu, kalau lahiriahnya, kalau datang waktu azan, dia udah wudhu, amin. Kalau udah datang waktu azan, dia girang, itu husunya bagus tuh. Kan dia ngedengerin udah azan belum sih, udah wudhu tuh. Ada yang begitu? Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah udah azan. Tuh, itu cepat husunya, amin. Apa yang begini? Lah, baru di asar, udah maghrib lagi baik. Nah, itu dah salatnya diperbaiki ya Bu ya. Nih, dilawan pikiran, ya Bu. Hidup mah kata apa tadi? Kemarin ada di mana dia itu ya? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani, melakukan yang syukurin Bu ya, amin. Iya, emang musingin apa ya Bu. Orang kan kalau yang pikiran yang ngayabe banyak pikirannya itu lagi pusing banget. Emang mikirin apa Po? Hidup menikmatin ya, amin. Ya kagak boleh, kata Nabi, kayak bengong juga sedikit kayak kagak boleh. Kita mikirin ntar sore aja nggak boleh, apalagi mikirin lebaran segala, mikirin munggah. Ya Allah, hidup mah Bu, nikmatin aja, amin. Syukurin, ya Bu. Itu kan orang Bu, kalau sholat nggak bisa sampai ingat Allah dikit acan-acan, ya Bu. Berarti itu orang banyak pikiran itu. Pikirannya ngaya gue kemana baik.
Ya Bu. Ya, makanya nah kalau di luar sholat jangan banyak mikirin urusan dunia. Iya, biar pas sholatnya bisa konsentrasi ya. Orang yang banyak pikiran itu sama dunianya terlalu dipikirin baik. Udah rezeki mau udah diatur, amin. Jangan dipikirin baik nih, ntar kayak disalinin sama mantu. Ya, iya Bu ya. Iya, dunia mah anggapnya main-main, amin. Iya, syukuri apa yang ada. Bocah juga penting nih, emak-emaknya ya Bu ya. Buat pertumbuhan bocah penting nih. Kalau emaknya bersyukur baik, girang baik, ini bocah bagus, ntar udah gedenya jadi anak hebat, amin. Terbukti yang nanti gedenya itu kurang hebat ya, yang banyak yang depresi, nakal, kenakalan anak-anak itu dari apa? Broken house. House apa om? Home. House dah. Broken home. Bocah teh yang nomor 1 dikejar bahagia dulu. Jangan ibu omelin be, belajar kayak kudu pinter lu, kudu pinter lu. Nah, bocah 4 tahun suruh apa Rohman baik. Yang penting bahagiain dulu bocah mah. Masih mendingan bahagiain dulu kalau bocah udah bisa tertawa baik, girang baik. Berarti kan dia lihat emaknya kita tertawa baik. Ya kalau dia kan kita tertawa, kalau emak bangun tidur emaknya tertawa. Girang bocah ge. Emang nomor 1 dah. Kalau bocah sama bapaknya bocah itu yang paling dilihat nomor 1 muka emaknya. Alhamdulillah. Jadi kita gitu didik bocah kan ya. Sambil kitanya bersyukur terus. Amin. Amin. Iyalah, orang yang nggak bisa bersyukur itu ketakutan, kata Pak Ustadz ge. Benar kalau ngaji saban terbo. Ya, orang beriman nggak boleh takut dong hidupnya, ya Bu ya. Sudah dijamin oleh Allah, rezeki semua udah dijamin. Amin. Apa yang ibu takutkan? Orang yang mengumbai ketakutan, ya Allah takut begini, ya Allah lebaran takut begini, ya Allah takut begini. Ya Bu, di mana Allahnya? Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu. Udah ya, sekarang mah po nih pulang dari sini ya, jangan merengut be udah ya. Iya, arang mah tawa ge. Kalau laki kita merengut, kita yang ngajakin tawa. Ayah, nangning, nangning. Perkembangan bocah ini bagus Bu. Ya, kalau emaknya bersyukur, bapaknya bersyukur, amin. Jadi di dalam rumah itu teh bahagia baik, amin. Ya Allah, biarin makan sama tempe pada bercanda baik, amin. Kemarin di sono ada lakinya katanya susah banget Bu, katanya gitu. Ngapa emang? Susah, bini saya udah saya bilangin dia begitu lagi tetep yang dipikirin cetom bae urusan duit katanya gitu. Ada ini curhat laki suami jamaah ya Bu ya. Cetom bae urusan duit lagi ya Bu. Kata saya udah emang apa kali mah abangnya lupa apa? Lupa ngalem-ngalem. Perempuan meresepat sama di alam-alam. Ya, iya makanya kalau bininya merengut jangan diladenin, alam-alam aja. Aduh, bini gue cakep banget merengutnya. Kayak Syahrini, amin. Ya Bu, susah katanya udah di alam-alam dia masih merengut baik, tiap hari ngeluh baik, rumah gede ge orang kerasa. Ya Bu, dikasih duit baik ge nggak ada syukurnya. Saya dibanding-bandingin baik sama laki tetangga, katanya ustazah. Saya bagi 1 juta kurang. Bu, saya canyiin 700 kurang, kata lagu Roma. Tah 700. Tah 700. Kata bininya, tah 1 juta. Susah, katanya masih merengut baik. Atau kalau begitu mah sering ajak ke pasar malam atau main prosodan ge, biang lala ge biar girang. Ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbah. Ya Bu ya. Bu, udah sejam kali mah ya. Udah lewat ya. Udah lewat ya Allah. Saking kegirangan Bu. Ya, alhamdulillah mungkin segitu aja ya Bu ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya ada dopres sedikit nih ya. Saya nggak tahu ini ada